Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokratia sendiri terdiri dari dua kata, yakni demos yang mempunyai arti rakyat, serta kratos yang mempunyai arti kekuasaan atau kekuatan. Bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahli? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan untuk melindungi setiap hak perorangan warga negara. Dan masih banyak lagi ahli-ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian demokrasi. Jadi, secara umum pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode, antara lain 1. Demokrasi parlementer, periode 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi dengan sistem parlementer dimulai sebulan sesudah dilakukan proklamasi kemerdekaan. Kemudian diperkuat Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Dalam masa ini banyak didominasi oleh partai politik dan DPR. Demokrasi parlementer berakhir dengan dikeluarkannya dekret presiden yang berisi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 2. Demokrasi terpimpin, periode 1959 sampai dengan 1965. Pada periode ini, kekuasaan didominasi oleh presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada masa ini, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain pembentukan nasionalis, agama, komunis, disingkat Nasakom, dan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Akhirnya, demokrasi terpimpin jatuh setelah terjadi peristiwa G30 SPKI. 3. Demokrasi Pancasila Orde Baru, periode 1966 sampai dengan 1998. Pemerintah Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun, hal tersebut justru berakibat menurunnya mental serta moral bangsa Indonesia, sehingga timbul korupsi, kolusi, nepotisme, disingkat KKN. Pada masa Orde Baru, timbul krisis ekonomi yang cukup parah. Rezim Orde Baru akhirnya jatuh dengan mundurnya Soeharto, selanjutnya kekuasaan diserahkan kepada B.J. Habibie. 4. Demokrasi Pancasila Orde Reformasi, periode 1998 sampai dengan sekarang. Dalam periode ini, cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi tantangan utama. Sehingga dalam periode ini banyak terjadi perombakan baik secara aturan, fungsi, dan institusi. Selain itu, demokrasi di Indonesia saat ini berjalan pada era digital yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Sebagai rakyat, kita harus memiliki kekuatan yang berpengaruh besar di dunia maya. Ada baiknya jika kita memanfaatkan kemudahan teknologi, informasi, dan komunikasi ini dengan tindakan baik. Perjalanan demokrasi di Indonesia yang begitu panjang tentu mengalami banyak cobaan. Namun, kegigihan bangsa mampu melewati masalah-masalah demokrasi yang ada. Semoga kedepannya demokrasi di Indonesia
bisa menuju ke arah yang semakin baik.